Halo teman-teman, video kali ini kita akan bahas bagaimana cara memberikan nama pada senyawa ester atau alkil alkanoat menurut rekomendasi IUPAC pada tahun 2013 yang terbaru. Oke teman-teman, stay home dan jangan lupa cuci tangan. Nah teman-teman, ester adalah salah satu dari turunan asam karboksilat yang mengandung gugus ester, yaitu RCOR. Yang pertama adalah alkil dari alkil yang terikat pada oksigen ester, dan karena ester ini masih merupakan turunan asam karboksilat, berarti tata nama sistematiknya itu hampir sama dengan asam karboksilat. Nah, untuk penamaan sistematik dari IUPAC untuk ester itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah nama gugus alkil yang terikat pada oksigen ester. Jadi alkilnya dulu, alkil. Alkil ini terikat pada oksigen ester. Ini nama pertama. Kemudian kata yang kedua berasal dari nama asam karboksilatnya yang dibuang kata asamnya yang ada di awal. Ingat teman-teman, silahkan lihat lagi video kami sebelumnya mengenai tata nama asam karboksilat atau tata nama asam alkanoat. Nah, jadi untuk secara keseluruhan untuk senyawa ester itu adalah alkil alkanoat, alkil yang pertama yang disebutkan, kemudian alkanoatnya. Alkilnya dilihat dari yang terikat pada oksigen ester. Oke teman-teman. Nah, langsung saja kita lihat pada beberapa contoh yang akan kita bahas. Yang pertama ini ya, yang ada di depan teman-teman. Nah, ingat langkah yang pertama yang harus dilakukan kalau kita melihat senyawa adalah menentukan gugus fungsi apa yang ada di dalam senyawa tersebut. Nah, di sini karena kita bahasnya ester, nah ini adalah gugus ester. Langkah yang kedua adalah tentukan nama yang pertama, yaitu nama alkil. Ingat, ada dua nama. Jadi nama alkil dulu, kemudian alkanoat. Jadi langkah yang pertama adalah menentukan nama alkilnya dulu. Alkil terikat pada oksigen oksigen dari ester. Ini alkil. Nah, alkilnya di sini kita berikan penomoran 1, 2. Nah, ingat di sini diusahakan adalah yang paling rendah. Jadi karbon yang dekat dengan oksigen di sini itu diusahakan pada nomor paling terendah. Sini 1, kemudian 2. Nah, karena ada 2 karbon, maka namanya adalah etana. Kemudian karena dalam bentuk alkil, maka jadinya etil. Jadi nama yang pertama adalah etil, karena ada 2 karbon yang terikat pada oksigen ester. Kemudian nama yang kedua atau kata keduanya adalah alkanoat. Alkananya dibuang A-nya ditambah akhiran oat. Alkananya tergantung dari berapa banyak karbon yang terikat pada gugus ester. Nah, di sini jadi penentuannya yang harus dilakukan adalah mencari rantai terpanjang dari mencari rantai induk dari yang terikat pada gugus ester ini. Nah, untuk itu berikan penomoran dimulai dari karbon ester. Ini yang paling rendah ya, 1, kemudian 2. Jadi terdapat 2 karbon. Artinya rantai utamanya terdapat 2 karbon, yaitu etana. Etana hanya kita buang jadi etan, kemudian ditambahkan akhiran oat sama dengan tata nama karboksil. Jadi etanoat. Jadi setelah itu barulah kita sambung namanya dari yang pertama yaitu etil, kemudian nama kedua adalah etanoat. Jadi nama contoh yang kita lihat ini adalah etil etanoat. Nah, etil etanoat sendiri ini itu adalah nama sistematik dari IUPAC, sedangkan nama trivialnya atau nama umumnya adalah etil asetat. Asetat menandakan bahwa karbon yang terikat pada karbon ester ini di sini itu ada 2. Untuk 3 itu propionat, keempat itu butirat, dan kalau 1 itu formiat. Oke teman-teman, jadi nama trivialnya adalah etil asetat dan nama IUPAC-nya adalah etil etanoat. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua sama caranya.
Nah, pertama kita tentukan dulu yang terikat pada oksigen ester. Nah, di sini terdapat satu karbon. Nah, kalau satu karbon berarti alkilnya adalah alkil metil. Nah, setelah itu kita lihat rantai karbon yang terikat pada karbon ester. Nah, berikan penomoran 1, 2, dan 3. Nah, karena terdapat 3 karbon berarti propanoat ya. Propana ditambah akhiran oat dengan cara menghilangkan A-nya, jadinya metil propanoat. Jadi namanya adalah metil propanoat, atau biasa propanoat ini diganti dengan propionat. Propion tambah A-nya, jadi propionat. Jadi bisa metil propanoat untuk nama IUPAC, sedangkan nama trivialnya itu propionat, jadi metil propionat. Teman-teman, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ya seperti ini. Nah, nama yang pertama adalah ini ya, yang terikat pada oksigen. Nah, di sini dimulai dari nomor 1 karena paling dekat dengan oksigen ini, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kemudian ada gugus metil pada rantai terpanjang dari yang terikat pada oksigen ester. Nah, ini adalah cabang metil. Metil ini terikat pada karbon nomor 3, makanya jadi 3 metil. Nah, setelah itu nama rantai terpanjangnya adalah 4 karbon, berarti butana, yang kemudian dirubah jadi alkil jadinya butil. Jadi 3 metil butil. Oke, jadi nama pertamanya adalah 3 metil butil. Ini nama pertama. Kemudian kita lihat yang kedua, yang terikat ini ya, yang nama keduanya. Nah, di sini terdapat 2 karbon, 1 dan 2. Jadinya etana, jadinya etanoat. Dari etana kemudian jadi etanoat. Jadi namanya adalah 3 metil butil etanoat. Nah, ini nama IUPAC-nya. Untuk nama trivialnya, nah ini bisa dipakai, ini adalah isomer dari pentana. Ini ya, isomer dari pentana. Makanya jadi bisa diganti dengan isopentil etanoat atau isopentil asetat. Oke ya. Jadi namanya adalah isopentil asetat untuk nama trivial, sedangkan nama IUPAC-nya adalah 3 metil butil etanoat. Sama dengan cara yang pertama. Kemudian kita lihat contoh yang keempat. Nah, pertama kita berikan nama di bagian kanan dari alkilnya, nama pertamanya. Nah, di sini oksigen ini, nah yang pertama yang harus dilakukan adalah cari dulu rantai terpanjang yang terikat pada, yang mengikat gugus oksigen dari esternya ya. Nah, di sini oksigen ini terikat pada karbon nomor 2 karena ini adalah rantai terpanjang karbon dari esternya, dari alkilnya ya. 1, 2, 3. Nah, berarti ini yang ketiga itu adalah propil, sedangkan oksigennya ini terikat pada karbon nomor 2, berarti 2 propil. Nah, namanya adalah, nama pertamanya adalah 2 propil. Nah, kemudian setelah itu lihat di bagian nama kedua ya. Nah, di sini kita lihat 1, 2, 3. Terdapat 3 karbon, jadinya propanoat, dan terdapat 1 cabang metil yang terikat pada karbon 2. Jadinya 2 metil. Nah, setelah itu barulah kita bisa berikan penamaan secara lengkap, yaitu 2 propil. Ini dulu 2 propil, kemudian spasi 2 metil. Ini cabangnya dulu, kemudian nama induknya yaitu propanoat. Jadi nama lengkapnya adalah 2 propil 2 metil propanoat. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang ke-5. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah menentukan rantai yang di sini kita harus menentukan dulu gugus fungsi yang mana, karena di sini terdapat 2 gugus fungsi.
Nah, jika terdapat lebih dari satu gugus fungsi, maka tentukan prioritasnya. Nah, untuk dua gugus fungsi di sini ada gugus fungsi alkena dan gugus fungsi ester, maka gugus fungsi ester ini memiliki prioritas lebih besar dibanding dengan gugus alkena. Ya, jadi yang menjadi nama induk, gugus induk itu adalah ester. Nah, jadi nama ini akan mengikuti nama ester. Nah, pertama tentukan dulu nama alkilnya 1 dan 2. Namanya adalah etil, etana, kemudian jadikan alkil etil. Kemudian nama kedua sama, berikan penomoran dulu 1, 2, dan 3. Kemudian gugus fungsinya ini terletak pada karbon nomor 2. Nah, karena alkena maka dikasih nama N. Kalau alkuna jadinya un. Jadi 2N ya. Nah, etil, kemudian nama ini masih ada metil pada karbon nomor 2. 2 metil. Nah, setelah itu barulah kita bisa berikan penamaan etilnya dulu. Kemudian setelah itu adalah nama cabangnya. Etil, kemudian 2 metil. Setelah itu nama rantai induknya, yaitu ada 3 karbon. Berarti karena di sini ada rangkap 2, berarti jadinya propena. Jadinya prop. Kemudian baris dan letak dari gugus fungsi alkena, yaitu pada karbon nomor 2. Nah, jadikan 2N. Nah, kemudian karena ini adalah senyawa ester dan perlu diketahui gugus fungsi ester itu tidak perlu diberikan penomoran, makanya langsung saja menyambung dengan gugus fungsi alkena, jadinya enoat. Jadinya adalah etil 2 metil prop 2 enoat. Nah, ini biasa disebut dengan etil metakrilat. Oke ya, jadi etil 2 metil prop 2 enoat. Oke teman-teman, seperti itu tata namanya dan kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini kita lihat contoh yang lain lagi jika ada benzenanya atau suatu cincin. Nah, di sini nama pertamanya adalah etana, jadinya etil, tetapi ada cabang kloro pada karbon nomor 2. Jadinya adalah 2 kloro. Kemudian etil. Nah, setelah itu spasi, kemudian ada benzena. Nah, karena di sini adalah benzena jika bergabung dengan, jika gugus fungsi ester itu terikat langsung oleh benzen, namanya adalah benzoat. Jadinya adalah 2 kloroetil benzoat. Jadi 2 kloroetil benzoat. Kemudian yang terakhir, ini adalah sama dengan yang pertama, ini adalah seperti ini. Jadi 2 propil ya, 2 propil, kemudian yang ini 2 propil, kemudian ada 2 karbon yang jadi rantai utama. Kemudian di rantai 2 terdapat siklopentil. Jadi 2 siklopentil etanoat. Etana, kemudian tambah akhiran oat. Jadi namanya adalah 2 propil, kemudian 2 siklopentil etanoat. Oke, jadi seperti itu nama tata nama dari senyawa ester. Oke teman-teman, sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, see you.